Jeda pertempuran Israel dan Hamas akan dimulai. Bagaimana nasib Rumah Sakit Indonesia dan 3 WNI? Dan pemirsa, untuk membahas kemudian bagaimana perkembangan terbaru agresi Israel di Gaza, termasuk perkembangan isu gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, kita telah tergabung bersama dengan Pak Abdul Muta'ali sebagai pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muta'ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Vena. Pak Muta'ali, mungkin begini, agresi tetap dilancarkan ketika gencatan senjata terjadi. Walaupun gencatan senjata ini sampai sekarang belum terrealisasi, sebenarnya dampaknya akan seperti apa jika nanti terjadi gencatan senjata? Ketika Abu Ubaidillah, juru bicara Sayap Al-Qassam, memberikan informasi di beberapa saluran media, diantaranya melalui Al Jazeera, bahwa ada titik terang bahwa sudah dari 46 hari ini perang antara pejuang Palestina dengan Israel itu akan menemukan titik di mana kedua belah pihak untuk menahan diri sehingga bantuan kemanusiaan itu bisa masuk, ya. Gencatan senjata, Israel tidak melakukan serangan darat, laut dan udara sehingga korban sipil tidak berjatuhan. Sekarang kan sudah 14.500 lebih. Saya mendapatkan informasi dari sumber-sumber kami di RSI Gaza bahwa 3 relawan Mercy, yaitu Reza Adila Kurniawan, Fikri Rofiul Haq dan Farid Zamzabil Al-Ayubi, 2 ditahan oleh IDF dan 1 tidak diketahui posisinya di mana. Dan ini membuat kami risau karena yang melaporkan itu adalah sumber kami yang langsung di RSI. Ini membuat kami gelisah hingga tiba-tiba ada berita yang keluar dari berita nasional bahwa 3 relawan Indonesia yang ada di Gaza, yaitu 2 ditahan tentara Israel dan 1 tidak diketahui limbahnya. Menjelang jeda pertempuran yang disepakati oleh Israel dan Hamas, pelayanan Rumah Sakit Indonesia atau RSI di jalur Gaza telah berhenti total. Sementara itu, pemerintah Indonesia berupaya mengevakuasi 3 WNI relawan RSI dari Gaza. Ketua Presidium Mercy, organisasi pengolah RSI, Sarah Bini Abdul Murad, mengatakan hal itu terjadi karena RSI telah diduduki oleh tentara Israel. Pelayanan RSI sudah berhenti total, sudah tidak ada lagi orang di situ, sudah dikosongkan, sudah diduduki tentara Israel, kata Sarah Bini saat dihubungi. Sarah Bini menambahkan RSI juga mengalami banyak kerusakan akibat serangan-serangan Israel, seperti plafon yang hancur, kaca pecah, dan kabel listrik berjatuhan. Sementara itu, 3 warga negara Indonesia yang menjadi relawan Mercy di RSI telah mengungsi. Sarah Bini mengatakan mereka bersama sekitar 600 warga dan pasien RSI telah dipindahkan ke selatan Gaza, tepatnya di wilayah Rafah. Mereka diungsikan ke salah satu sekolah di Rafah, di samping rumah sakit Eropa di sana, kata Sarah Bini. Sarah Bini mengatakan kondisi ketiga WNI tersebut sehat secara fisik, walaupun mengalami sedikit tekanan psikologis akibat suara bom dan rangkaian peristiwa yang terjadi di RSI. Apakah 3 WNI itu akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman atau pulang ke Indonesia? Sarah Bini mengatakan bahwa hal itu tergantung perkembangan yang terjadi di sana. Karena kami maunya mereka tetap di sana untuk bisa menghandle rumah sakit. Jadi kita masih punya rencana-rencana besar di sana. Tapi kalau misalnya rumah sakit sudah tidak beroperasi dan mereka tidak ada di sana, kita juga akan berpikir ulang di mana posisi mereka. Masih kita diskusikan sama teman-teman yang lain, katanya. Adapun Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan KBRI Kairo dan KBRI Amman untuk mengupayakan evakuasi ketiganya dari jalur Gaza menuju Mesir. Evakuasi akan kita upayakan secepatnya.
kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha. Sama seperti evakuasi sejumlah WNI sebelumnya, kata Juda, proses evakuasi warga negara asing dari Gaza tak mudah karena harus melibatkan banyak pihak. Sebelum diizinkan keluar dari Gaza, warga negara asing termasuk WNI harus dimasukkan namanya dalam daftar evakuasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas Mesir, Israel, Palestina. Prosesnya memang kompleks, tetapi akan kita upayakan, tegas Juda. Kesepakatan Israel dan Hamas untuk melakukan jeda pertempuran selama 4 hari dan juga pertukaran sandera diperkirakan akan mulai berlangsung pada Jumat 24 November. Jeda pertempuran itu awalnya akan dimulai pada Kamis 23 November. Namun sumber pemerintah Israel mengatakan kepada kami bahwa kesepakatan itu akan tertunda. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, 50 orang Israel yang disandra oleh Hamas akan dibebaskan. Sebaliknya, 150 perempuan dan remaja Palestina di penjara-penjara Israel akan dibebaskan. Israel masih melakukan serangan ke wilayah utara Gaza menurut kantor berita Palestina. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki mengklaim 52 orang yang tewas di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara pada Rabu pagi.